Yang pertama, rumah berkaitan dengan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hendarto Travelite. Bagi teman-teman yang baru menonton, di channel ini saya membahas video pembelajaran serta konten edukatif lainnya. Video yang sedang teman-teman tonton sekarang membahas tentang uji pemahaman mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 SD Kurikulum Merdeka. Perlu teman-teman ketahui, IPAS kelas 5 SD terdiri dari 8 bab. Kita akan bahas semua uji pemahaman IPAS kelas 5 ini mulai dari bab 1 sampai dengan bab 8. Sekarang kita lanjut ke videonya. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 SD. Sekarang kita sampai di bab 3, magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Apa yang tampak pada gambar di atas merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi listrik dan magnet yang ada di sekitar kita. Apa itu teknologi? Bagaimana listrik dan magnet diterapkan dalam berbagai teknologi untuk membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari? Yuk kita berkenalan dengan listrik dan magnet. Kemudian kita cari tahu bagaimana mereka bekerja. Tujuan pembelajaran: 1. Memanfaatkan gaya magnet untuk menjalani aktivitas sehari-hari. 2. Mendeskripsikan bagaimana energi listrik diperoleh dan digunakan. 3. Menggunakan perangkat teknologi yang memanfaatkan perubahan energi listrik. Sekarang kita masuk langsung ke uji pemahamannya. Uji pemahaman bab 3 halaman 79 sampai dengan 104. Untuk uji pemahamannya sendiri ada di halaman 104. Kita masuk ke soal uji pemahaman yang pertama, yaitu A. Menuliskan pendapat. Berikan pendapat kalian tentang pernyataan-pernyataan berikut ini dengan cara menuliskan setuju atau tidak setuju beserta alasannya pada buku tugas. 1. Gaya magnet bisa didapatkan dari sebatang kayu. Jawab: tidak setuju. Alasannya, kayu bukan bahan yang terbuat dari besi, sehingga tidak bisa menghasilkan gaya magnet. 2. Gaya magnet dapat menarik besi. Jawab: setuju. Alasannya, besi memiliki sifat dapat ditarik oleh magnet. 3. Jika saya dekatkan kutub utara suatu magnet dengan kutub selatan magnet lainnya, kedua magnet itu akan saling tolak-menolak. Jawab: tidak setuju. Alasannya, salah satu sifat magnet yaitu menghasilkan gaya tarik-menarik jika didekatkan dengan kutub yang berbeda. 4. Magnet biasa digunakan sebagai salah satu komponen di dalam mainan. Jawab: setuju. Alasannya, mainan catur atau ular tangga ada yang menggunakan magnet pada papan dan pionnya. Magnet dipakai juga sebagai komponen untuk mainan elektronik. Ini adalah jawaban untuk yang A, menuliskan pendapat. Berikutnya kita masuk ke uji pemahaman yang B, gaya tarik-menarik dan tolak-menolak magnet. Perhatikan gambar susunan magnet berikut ini. Ini adalah gambar dari susunan magnet. Kita baca soalnya. 1. Menurut kalian, manakah magnet yang akan saling tolak-menolak dan tarik-menarik? Jawab: magnet A dan B akan saling tolak-menolak, sedangkan magnet B dan magnet C akan tarik-menarik. 2. Salinlah gambar berikut dalam buku tugas. Kemudian, gambarkan garis gaya magnet yang terjadi di antara magnet-magnet tersebut. Untuk jawaban yang nomor 2, gambar garis gaya magnet yang terjadi di antara magnet A, B, dan C adalah, ini adalah gambar gaya magnetnya. Kita lanjutkan untuk uji pemahaman yang C, peran teknologi untuk kehidupan. Bacalah cerita singkat tentang Aga yang sedang berkunjung ke rumah neneknya di Kabupaten Tasikmalaya berikut ini. Seminggu bersama nenek di Cipatujah. Saat liburan akhir tahun kemarin, aku sempat berkunjung ke rumah nenekku yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Rumah nenek berada di daerah tepi pantai di Kecamatan Cipatujah, lebih tepatnya di Desa Ciheras. Meskipun di sana cuacanya panas, aku tidak merasa gerah karena anginnya sangat kencang. Aku sangat suka berdiam diri di depan rumah sambil melihat perahu nelayan yang ada di daerah pantai. Selama berada di rumah nenek, aku sangat senang.
Meskipun di rumah nenek tidak ada internet dan listrik sangat terbatas, aku bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa aku lakukan di kota. Aku bisa bermain layang-layang, membuat istana pasir, dan berlari-lari sesuka hati tanpa khawatir tertabrak mobil atau sepeda motor. Pernah suatu ketika aku diajak oleh paman menemui temannya yang bernama Om Riki. Kata pamanku, beliau orangnya keren, pernah membuat pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Rumah Om Riki tidak terlalu jauh dari rumah nenek. Aku dan paman ke sana menggunakan sepeda kayu. Sesampai di rumah Om Riki, aku melihat ada banyak kincir angin yang berputar-putar di belakang rumahnya. Menariknya, kincir angin ini tidak terbuat dari bambu seperti kincir angin yang biasanya aku lihat. Warnanya perak mengilat dan terlihat kokoh. Aku menduga kincir angin itu terbuat dari besi. Karena sangat penasaran, aku langsung bertanya ke Om Riki sesaat setelah paman mengenalkanku. Aku banyak bertanya tentang kincir angin itu, seperti menanyakan apa kegunaannya, bagaimana cara membuatnya, dan sebagainya. Ternyata kincir angin itu dibuat untuk menghasilkan energi listrik. Wah, keren sekali. Aku baru tahu bahwa ternyata energi listrik itu tidak harus didapatkan dari PLN, tapi juga bisa menggunakan kincir angin seperti itu. Kata Om Riki, angin yang kencang bisa dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Energi angin yang memutar kincir akan diteruskan untuk memutar baling-baling pada generator, sehingga menghasilkan energi listrik. Dia juga menjelaskan bahwa di dalam generator itu ada magnetnya. Aku terpukau dengan penjelasan Om Riki. Aku jadi semakin bersemangat untuk menjadi ilmuwan di masa depan dan menciptakan teknologi-teknologi keren seperti yang dilakukan oleh Om Riki. Pengalaman seminggu di rumah nenek benar-benar terkesan. Selain berlibur dan bersenang-senang, aku juga mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru. Cari tahu apa saja bentuk aktivitas dan benda-benda yang disebutkan oleh Aga dalam cerita tersebut yang berkaitan dengan teknologi. Jawabannya adalah, berikut ini daftar aktivitas dan perlengkapan yang berkaitan dengan teknologi yang ada di dalam teks Seminggu Bersama Nenek di Cipatujah. Yang pertama, rumah berkaitan dengan teknologi, karena dengan adanya teknologi saat ini kita bisa membangun rumah. 2. Perahu berkaitan dengan teknologi, karena perahu dibuat menggunakan teknologi tertentu. Internet, listrik, mobil, sepeda motor, pembangkit listrik tenaga bayu, sepeda kayu, kincir angin, generator, dan magnet. Ini adalah perlengkapan yang berkaitan dengan teknologi berdasarkan cerita di dalam teks Seminggu Bersama Nenek Cipatujah. Teman-teman, bagaimana pembahasan uji pemahaman ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 yang baru saja ditonton? Semoga bermanfaat. Dukung Hendarto Travelite dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Tunggu video uji pemahaman berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.